Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya, Bidan Heni, di acara podcast Klinik Utama Dentatama, ruang untuk berbagi cerita, ilmu, pengetahuan seputar kesehatan. Nah, sahabat Dentatama, di podcast hari ini kita podcast yang spesial menurut saya. Karena bertepatan di podcast kali ini di Klinik Utama Dentatama sedang ada pelaksanaan Safari KB MOW. Nah, apa itu Safari KB MOW? Nah, MOW di sini sebagai metode operasi wanita. Nah, MOW itu merupakan metode kontrasepsi secara permanen ya, khusus untuk wanita. Nah, bagaimana caranya untuk mengikuti Safari KB MOW? Kita akan bahas di podcast pada hari ini. Nah, tentunya seperti biasa kita mendatangkan narasumber yang berpengalaman tentunya di bidangnya. Nah, beliau adalah salah satu petugas PLKB di Kecamatan Sragen. Maka dari itu, kita akan membahas apa saja prosedur yang bisa dilakukan pada saat Safari KB MOW. Mungkin untuk sahabat Dentatama yang berminat untuk mendaftar sebagai akseptor Safari KB MOW bisa. Makanya tonton terus podcast kami agar sahabat Dentatama tahu lebih jelas. Langsung saja ya kita sambut kedua narasumber kita yang spesial pada hari ini. Yang pertama kita sambut dulu nih Ibu Rita Kirana. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Eni. Ibu Rita Kirana ini sebagai petugas PLKB di Kecamatan Sragen. Nah, narasumber yang kedua Ibu Dian Susanti. Selamat pagi Ibu Dian. Selamat pagi Mbak Eni. Nah, Ibu Dian Susanti ini sebagai pasien di Safari KB MOW pada hari ini. Nah, kebetulan sekali yang spesial juga pasien kita ini, beliau adalah Ibu Camat Sragen. Wah, Allah. benar-benar suatu momen yang spesial banget Terima ini kasih, terima kasih. Nah, sahabat Dentatama gimana? Masih ragu untuk melakukan Safari KB MOW? Nah, untuk itu para sahabat Dentatama harus yakin ya, Ibu Camat saja beliaunya sudah mantap untuk melakukan Safari KB MOW. Nah, langsung saja kita tanya jawab kepada narasumber kita. Ibu Rita Kirana, terima kasih ya atas kerahuanipun di podcast kami ini ya. Sama-sama. Nah, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, sehat Ibu, Mbak ya. Eni. Ya ampun Ibu cantik sekali. Nah Ibu, saya ingin bertanya ini, Ibu sudah berapa lama menjadi petugas PLKB di Kecamatan Sragen? Saya menjadi petugas penyuluh KB itu sudah 35 tahun. Wow, lama sekali ya. Iya. Wow, berarti pengalamannya itu benar-benar udah banyak ya Bu ya. Alhamdulillah. Udah kemana-mana. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, di PLKB itu berhubungan dengan dinas apa Ibu? Di PLKB itu adalah di Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen gitu Mbak Eni. Nah, PPKB PPPA itu adalah kepanjangan dari pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seperti itu. Ya. Iya. Terus Ibu dinasnya berarti di Kecamatan Sragennya. Kami sebagai petugas lapangan, kami ditempatkan di Kecamatan Sragen. Oh gitu. Wow, menarik sekali ya. Ya ampun, narasumber kita benar-benar spesial sekali ya sahabat Denta ya. Nah, Bu Rita, saya ingin bertanya, apa saja sih program yang ada di Dinas PPKB sama P3A itu? Program yang ada di dinas kami, Dinas PPKB PPPA yang itu adalah pengendalian penduduk mengenai kependudukan, yang kedua itu mengenai keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu tadi. Nah, salah satu yang dilaksanakan di klinik Dentatama adalah pelayanan Safari
MOW itu Mm-mm. adalah di bidang keluarga berencananya itu. Untuk pemberdayaan perempuannya itu juga banyak kegiatannya untuk memberdayakan perempuan dan perlindungan anak pun juga di dinas kami. Berarti sudah berapa kali Bu kira-kira melaksanakan ini safari KBMOW di Klinik Utama Dentatama ini? Kami sudah sering sekali mengirim pelayanan MOW di Dentatama. Berarti sudah percaya ya Ibu ya? Iya, sudah Wow, percaya. nggih. suatu kebanggaan bagi Iya, saya Ibu. Selaku di sini bidan di sini merasa bangga juga kalau Klinik Utama Dentatama itu dipercaya untuk menjalankan pelaksanaan ini. Nah, Oke. apa saja Ibu program keluarga berencana di PPKB di Kabupaten Sragen ini? Mungkin ada beberapa yang Eh, sudah program terjadi. kami untuk keluarga berencana ini kita melaksanakan pelayanan KB itu tidak hanya di klinik Dentatama, kami juga dari dinas kami mengadakan kerjasama juga dengan Marti Lestari, dengan Restu Ibu, bahkan juga di klinik di Solo, di Oh, satu klinik gitu di ya. Solo pun juga. Jadi tidak hanya di sini dan di klinik-klinik swasta lainnya maupun di Vaskes yang MOU dengan dinas kami banyak sekali di Kecamatan Sragen. Hanya Kecamatan Sragen pun ada 14 klinik yang MOU dengan dinas kami. Oh, banyak sekali ya Ibu Salah ya. satunya adalah di klinik Dentatama. Berarti biar Gitu. makin sukses ya program yang di dinas ya Ibu ya. Dan di klinik itu untuk pelayanan yang di klinik Vaskes pertama itu pelayanan implan, IUD, suntik, pil, kondom dan sebagainya. Kalau yang semua metode semua kontrasepsi itu betul Mbak ini gitu semua ya. kontrasepsi bisa dilayani di klinik Vaskes pertama. Seperti Semakin mempermudah Iya. para masyarakat Sragen ya Ibu ya Betul untuk ya. melakukan metode Nggih. kontrasepsi ya. Nah, Ibu berhubung dengan ini di Klinik Utama Dentatama kan sedang diadakan pelaksanaan safari KBMOW. Nah, bagaimana Ibu cara untuk ikut serta? Mungkin sahabat Denta ada yang minat, ada yang mau ikut serta, itu bagaimana Ibu caranya? Caranya kalau ikut menjadi aseptor MOW ikut di program safari nih, yang pertama kita dengan syarat membawa KTP dan membawa KK, lalu kita daftar. Sebelumnya kita screening apakah aseptor itu benar-benar mau mengikuti, karena ini metode kontak nggih, karena sudah tidak bisa hamil lagi, jadi kita harus dievaluasi apakah benar-benar aseptor ini benar-benar sudah mau menjadi aseptor yang kontak. Setelah itu kita bawa KTP dan KK untuk screeningnya dan screening mengenai kesehatannya, dan diutamakan aseptor yang mempunyai anak 2 dengan usia lebih dari 35 tahun dan anak terkecil sudah lewat dari balita. Setelah itu nanti kita didaftarkan di penyuluh KB, nanti kita menunggu jadwal dari klinik yang sudah ditentukan. Karena di klinik itu tidak bisa melayani hanya satu aseptor, Mbak. Ini tetap kita kan menunggu temannya. Kalau kita karena tidak hanya satu aseptor, kita menunggu paling tidak kan minimal hanya 5 aseptor baru kita bisa terlayani. Jadi untuk jadwalnya kita tetap menunggu seperti itu. Berarti Mbak memang ini sudah terjadwal berapa pasien. Kalau biasanya itu sekali pelaksanaan itu berapa pasien? Sekali pelaksanaan itu tergantung rumah sakitnya menghendaki berapa. Iya, kalau biasanya di Dentatama itu 5 Mbak ini. Minimal 5 pasien. Betul. Iya, Ibu, betul sekali. Berarti kalau soal jumlah kuota itu memang tergantung dari kliniknya masing-masing, kebijakan masing-masing ya Ibu ya.
Jadi berarti yang siap untuk melaksanakan safari KBMOW itu memang pasien-pasien yang sudah ada kriteria tertentu ya Ibu ya, seperti tadi Betul, itu ya. iya, Berarti nggih. tidak sembarangan Tidak nggih. sembarangan peserta bisa mengikuti MOW. nggih. Banyak sekali yang sebetulnya anak 2 mau ikut MOW, tapi anak kan masih kecil, Masih dengan di bawah usia yang balita. masih di bawah balita, itu belum boleh. Belum boleh. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk mendaftarnya Ibu ya, itu tuh di PLKB terdekat atau memang harus di Kecamatan Sragen? Untuk mendaftarnya itu tidak harus ke PLKB, bisa ke PLKB terdekat, dan kami sebagai petugas PLKB, kami juga mempunyai kader-kader KB di tingkat bawah ataupun di tingkat desa. Kami mempunyai kader sub PPKBD dan PPKBD yang ada di tingkat desa. Jadi mendaftarnya pun bisa melalui kader-kader kami yang ada di tingkat desa, seperti itu. Seperti itu nih, jadi Iya. nggak perlu harus datang ke Kabupaten Sragen gitu Tidak ya, Bu. harus, nggih. Berarti ada kader-kader Ada. memang yang sudah bertugas Iya, nih. kita Nanti punya. kader itu mengirim Baru datanya mengirim gitu data ya. ke kami, Oh, jadi seperti itu. mempermudah sekali Iya, ya. nggih. Nah, narasumber yang kedua ini juga tak kalah spesialnya. Beliau adalah Ibu Dian Susanti. Nah, kebetulan beliau adalah salah satu pasien dari Safari KBMOW di Klinik Utama Dinatama. Dan spesialnya lagi, beliau adalah seorang ibu camat Sragen. Nah, langsung saja sambut beliau ya. Bu Dian, selamat Halo, pagi Ibu. selamat pagi Mbak Heni. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat selalu. Ibu camat Sragen ini masih muda sekali ya. Cantik loh. Masya Oh Allah. ya Allah, mukanya adem gitu loh. Mbak Heni bisa saja. Salam kenal ya Ibu ya. Siap Mbak Heni. Selamat datang di podcast kami Ibu. Ya, terima Nah, kasih. ini Ibu udah pernah nggak datang ke klinik kami ini? Kebetulan belum pernah Mbak Baru Heni. pertama kali Iya, ini ya. betul. Nah, gimana Ibu menurut Ibu setelah datang di Klinik Utama Dinatama ini? Alhamdulillah dengan wajah yang baru. Walaupun ini rumah sakit atau klinik yang sudah senior, kami tadi sempat diajak jalan-jalan sama Pak Mai. Wow. Gimana Ibu? Survei ruang Bagus per kan, Bu? ruang, alhamdulillah luar biasa. Kami berharap semoga kedepannya Klinik Dinatama semakin maju, sukses, dan masyarakat masih memberikan kepercayaan dengan pelayanan Klinik Dinatama. Amin, amin. Nah, kami juga mohon dukungannya ya Bu. Mungkin nanti Bu Camat bisa promosi di para masyarakatnya sekitar mungkin. Kalau di Dinta itu sekarang itu bagus. Nah, di samping fisiknya bagus, wajah baru Ibu, pelayanan di kami juga semakin bagus Ibu. Mbak Heni, tidak ada salahnya suatu waktu mungkin panjenengan atau Pak Mai tindak ke kantor suami di kantor Kecamatan Sragen, mungkin bisa mensosialisasikan ya pelayanan yang ada di Dinatama yang mungkin beliau-beliau yang awalnya tidak tahu, semakin tahu, oh ternyata pelayanannya di Dinatama lebih maju lagi, tidak seperti di tahun-tahun yang dulu, sehingga masyarakat khususnya di Kecamatan Sragen semakin memberikan kepercayaan dengan Dinatama. Aduh Ibu, terima kasih Ibu supportnya nggih. Pasti Ibu, kita pasti datang. Apalagi Monggo ini Mbak sudah Eni. dikasih memo dari Ibu Camat Kami ini. tunggu. Wah, langsung gercep ini ya. Ya, monggo. Terima kasih Ibu ya atas kesempatannya ya. Nah, Ibu ini kan Ibu sebagai, ini saya boleh panggil Ibu Camat Mbak ini? Monggo, boleh namanya Bu Dian, boleh Bu Heru, boleh. Monggo senyamannya Mbak Heni. Nah, Ibu Camat ini kan jenengan sebagai pasien di Safari KBMOW di sini ya. Nah, gimana Ibu? Apa sih yang memutuskan Ibu untuk memilih metode kontrasepsi ini? Terima kasih Mbak Heni, syukur alhamdulillah kami masih diberi kesempatan bisa menjadi peserta MOW, karena sebenarnya untuk MOW itu sendiri, saya sendiri dengan suami terutama, karena kami juga sudah usia 40 ke atas, yang pasti umur saya udah 44 dan suami udah 46 Mbak Heni, dan
Alhamdulillah kami masih diberi amanah 3 anak cowok semua. Wah, Nggih, nggak pengen nambah lagi Bu cewek insya Allah mungkin? 3 saja cukup, karena juga kita mikirnya juga resikonya tinggi kalau Iya, kita betul hamil sekali. umur Oke. 40 ke atas. Mm-mm. Ya, dengan adanya program yang disampaikan Bu Rita tadi, Mm-mm. kami apresiasi sekali, kami berminat, bismillah, Mm-mm. kami bisa menjadi peserta MOW. Mm-mm. Syukur alhamdulillah lagi, kami nanti pelayanannya di Dentatama, kami berharap untuk masyarakat yang lainnya bisa menjadi salah satu peserta MOW ke depannya. Karena MOW itu tidak menakutkan, Mm-mm. C, apalagi bagi ibu-ibu yang mempunyai komorbid, mungkin keluarganya Mm-mm. punya gen tumor Iya. atau cancer, solusinya ya MOW Solusinya itu. MOW, Karena iya. apa? Mm. Karena kalau kita mengikuti KB Mm-mm. secara hormonal, Mm-mm. secara Resikonya otomatis lebih ya resikonya banyak juga juga. banyak Mm-mm. sekali. Otomatis itu nanti solusinya mungkin spiral. Mm-mm. Tidak semua pasien biasanya itu bisa cocok dengan spiral. Mm-mm. Terus Betul, terang Mbak Ibu. Heni, saya ini juga masih ikut KB spiral, Mm-mm. tetapi kami untuk kesehatan saya sendiri juga punya komorbid gen cancer, Mm-mm. otomatis kami sendiri juga ingin menyehatkan jiwa raga Mm-mm. diri kami sendiri, seperti itu. Wow, penjelasan Bu Camat ini benar-benar ya menginspirasi sekali ya, menambah pengetahuan dan pengalaman kita juga. Nah, bagi sahabat Dentatama yang masih ragu untuk memilih metode kontrasepsi, terutama di metode kontrasepsi MOW, bisa melihat langsung penjelasan dari Bu Camat. Nah, karena metode kontrasepsi MOW itu tidak menakutkan, ya. Iya, Gitu ya, Ibu ya. betul Mbak Heni. Mm-mm. Nah, kadang kan kalau pasien-pasien itu kan mengira kalau nanti MOW itu nanti takut dioperasi gitu ya Nggih, Bu, ada nggih. luka dan sebagainya. Itu kan menambah rasa takut gitu loh Nggih. Ibu dalam Iya. diri pasien masing-masing. Nah, sebelum ke sini persiapannya apa saja ini Bu? Masya Allah Mbak Heni, Mm-mm. yang pasti mental ya. Ya, pertama Walaupun itu kita ya. dari awal sudah mempunyai niat tersendiri untuk Mm-mm. kita MOW, Mm-mm. tetapi kita juga perlu persiapan mental dan kebetulan harus mandinya pagi-pagi. Ya, Iya. yang itu pasti. Dan jangan lupa bagi ibu-ibu yang mengikuti jadi peserta MOW, kita puasa dulu. Oke, karena untuk mengantisipasi efek dari mungkin obat-obat yang diberikan kepada pasien pada proses operasi nanti. Yang pasti tidak menakutkan. Mm-mm. Ini demi kesehatan kita sebagai wanita yang mana banyak sekali penyakit itu cenderung larinya ke para wanita. Iya, betul Ya, sekali Bu. Ya, seperti itu. memang wanita itu rentan ya Ibu. Iya, Dengan betul. kondisi apapun itu rentan dari Iya. mungkin kesehatan reproduksinya, Betul. mungkin dari psikisnya, Iya, juga iya, Mbak wanita Heni, itu betul sangat sekali. berpengaruh sekali. Wow, terima kasih Ibu atas penjelasannya ya, Ibu, Sama-sama ya. Mbak Heni. Semoga bermanfaat untuk para sahabat Dentatama informasi-informasi yang diberikan oleh Bu Camat pada hari ini. Oke. Nah, kembali lagi sama Ibu Rita. Saya mau tanya Ibu. Nah, kalau pasien kalau sudah dilakukan safari KBMOW itu kan nanti setelah tindakan ya, itu nanti terus kelanjutannya bagaimana tindak lanjutnya Ibu? Begini Mbak Eni, nanti setelah pasien setelah habis MOW itu melakukan medikasi tentunya ya, itu nanti bisa ke puskesmas ataupun bisa ke bidan praktek swasta di mana pasien itu memilih. Jadi bisa dimanapun. Tentunya itu sudah terlepas dari pelayanan safarinya. Oh, gitu ya. Jadi kalau memang beliau mau ke bidan praktek swasta, otomatis dengan mandiri seperti itu. Jadi, dan kami pesan juga kalau nanti ada aseptor yang kebetulan periksa atau ke klinik Dentatama, nanti kalau mau mendaftar MOW yang lewat dari program kami, nanti tolong diberitahu kami. Oh gitu, berarti bisa nggih Bu? Bisa, boleh. Jadi dimanapun boleh. Jadi program ini untuk semua warga Indonesia, tidak hanya di
Kabupaten Sragen. Oh, Seperti itu. terima Mbak kasih Eni. Bu Rita, penjelasannya, pesannya, Iya. edukasinya kepada kami semua. Saya di sini sebagai moderator juga mendapatkan informasi juga, pengalaman juga. Terima kasih ya Ibu Rita ya. Sama-sama Mbak Eni, kami juga Sehat terima selalu kasih. Ibu. Amin. Biar besok kalau ada program lagi selanjutnya kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Oke. Nah, Ibu Dian Susanti, Ibu Camat Sragen yang cantik sekali. Bagaimana Masya Ibu Allah. berikan sedikit pesan dan kesan untuk para sahabat Dentatama yang sedang menonton podcast di Klinik Utama Dentatama ini? Terima kasih Mbak Heni. Ya, bagi khususnya para ibu-ibu yang masih masa subur mungkin ya, tidak ada salahnya kita ikut program-program khususnya yang ada di Kabupaten Sragen, apalagi ini ada di program PPKB PPPA yang mana ada kegiatan Safari KB khususnya MOW. Tidak ada salahnya, jangan takut karena ini demi kesehatan kita sebagai wanita Indonesia. Karena apa? Kita untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang ada di wanita. Karena apa Ibu? Untuk MOW itu tidak menakutkan, tidak membahayakan, tetapi untuk kesehatan diri kita sendiri, untuk bisa menjaga keluarga kita ke depannya lebih baik lagi. Karena apa Ibu? Mungkin panjenengan taunya kalau MOW, wah itu pasti membahaya, menakutkan karena prosesnya juga seperti itu, tetapi kita berusaha menutup rapat-rapat jangan sampai di pikiran kita hal yang positif menjadi menakutkan. Yuk ikut KB, KB itu bagus dampaknya, positif manfaatnya, dan jangan lupa Salam KB, 2 anak lebih sehat, bahagia sejahtera, laki-laki perempuan jangan dibedakan, berencana itu keren. Sampailah kita di penghujung podcast pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kami juga ingin mengingatkan bahwa di Klinik Utama Dentatama menyediakan berbagai layanan kesehatan yang siap membantu Anda. Terutama di musim sekarang ini yang banyak sekali sahabat Dentatama mungkin yang lagi sakit. Nah, di Klinik Utama Dentatama memiliki layanan konsultasi dokter umum. Ada konsultasi dokter spesialis juga untuk penanganan beberapa penyakit yang mungkin dialami oleh sahabat Denta di rumah. Ada juga pemeriksaan laboratorium lengkap untuk mendiagnosis penyakit sedini mungkin. Sekali lagi, terima kasih untuk para pendengar yang telah bergabung di podcast kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial untuk informasi lebih lanjut. Dan nantikan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap sehat bersama Klinik Utama Dentatama. Karena Dentatama tulus melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.